memang dinamika hati kita itu tidaklah tergantung kepada keadaan di luar, ya, keadaan di luar. Nah, itu harus kita kondisikan, harus kita eh, sedemikian rupa atur, sedemikian rupa atur. Dan itu cara mengaturnya tidak instan, tidak instan pasti. Dan tidak ada rumus jitu yang mujarab gitu ya, yang membuat kita bisa instan mengatur sedemikian rupa sehingga suasana batin kita itu tidak dipengaruhi oleh suasana luar. Itu tidak ada cara cepat, ya. Itu pasti dilalui dengan apa? Hari demi hari kita menginvestasikan waktu. Dengan apa, saudara? Dengan sumber yang membuat hati kita itu tenang. Hati kita itu memiliki kedamaian. Pasti saudara juga bisa buktikan kata-kata saya ini ya. Kalau kita disiplin, ketemu Tuhan di waktu-waktu tertentu yang kita sudah komit, misalnya bangun pagi jam 5, itu kayak istri saya itu jam 5 tuh bangun pagi. Gitu, ya. Doa pagi ya, doa pagi. Kalau teratur begitu ya, teratur, maka apa yang terjadi? Pasti suasana batin itu terbentuk. Nah, ada juga teman-teman yang kemudian selain itu punya waktu-waktu khusus, misalnya setelah beres-beres ya, setelah fresh up namanya ya, fresh up pagi-pagi ya, beres-beres kalau ibu-ibu ya, kalau anak muda namanya fresh up gitu ya, pagi-pagi sudah mandi, sudah gerak olah tubuh, olahraga gitu ya, sudah mulai selesai begitu, kan rasanya enak tuh, lagi nyaman ya, tarik lagi Alkitabnya atau apa uh, uh, replay gitu ya, replay, misalnya download YouTube khotbah-khotbah gitu kan, dan kemudian mulai catat. Jadi ada waktu-waktu yang namanya silent time kan, silent time. Nah, waktu-waktu itu investasi itu, saudara. Kalau saudara coba saudara buktikan ini. Kalau saudara coba untuk cari waktu-waktu khusus dengan Tuhan dalam hidup saudara, 1 minggu saja disiplin, pasti udah perubahannya udah drastis. Paling tidak pertama itu akan muncul begini, the more I seek you, the more I find you, the more I find you, the more I love you. Jadi semakin aku cari engkau, semakin aku mendapatkan engkau. Semakin aku mendapatkan engkau, semakin aku mengasihi engkau. Itu muncul yang namanya rasa tidak mau ke lain hati. Pernah rasain rasa itu? Kalau Bu Hester itu berulang-ulang udah. Nggak mau ke lain hati, nggak mau, nggak gitu, nggak mau. Ingin lagi menikmati suasana itu, gitu. Karena keadaan itu yang membuat nyaman, gitu. Karena hati itu kan cenderung mencari ketenangan, gitu kan. Hati itu cenderung mencari kelepasan dari beban, gitu. Namanya kelegaan. Jadi kelegaan itu adalah lepas dari beban. Hati itu kecenderungannya demikian gitu. Maka saudara, kalau sampai tidak demikian, hati itu jadi gelisah, in trouble namanya. Dia dalam kegelisahan, dalam masalah. Untuk itulah Yesus berkata kepada murid-muridnya kan di dalam Yohanes 14 kan. Janganlah gelisah hatimu. Dalam bahasa terjemahan lain itu, jangan biarkan hatimu di dalam masalah. Bukan berarti masalah tidak ada. Tapi jangan biarkan hatimu itu
dikuasai oleh masalah itu, ya. Nah, caranya adalah selalu memiliki memori atau kenangan atau pengalaman dengan sumber damai sejahtera itu. Harus punya itu. Nah, bagaimana memiliki itu? Memiliki itu harus punya investasi itu. Harus punya waktu yang bersama-sama dengan dia dalam waktu yang lama gitu. Dalam waktu itu diinvestasikan, saudara, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan masuk di materi GPS hari keempat, ya. Semakin saudara mencintai kebenaran itu, semakin saudara terikat dengan kebenaran itu. Dan kalau saudara terikat dengan kebenaran itu, saudara, ya, luar biasa loh, luar biasa. Dia akan memberikan saudara satu atmosfer batin yang baru, yang membuat saudara tidak terbelenggu oleh keadaan-keadaan luar. Keadaan-keadaan luar itu seolah berlalu begitu saja. Hari ini tuh masih hampir, saya punya berapa Zoom call hari ini ya? Sekitar 5 ya, 5 Zoom call dalam dan luar negeri. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang yang exciting menurut saya. Orang tanya begini, gimana caranya supaya kamu selalu kelihatan girang ya? Nggak tahu ya teman-teman, lihat saya begitu nggak sih? Kok orang-orang nanya begitu? Ya, saya bilang satu jawaban aja, inner out. Ini dari dalam keluar. So, saya bilang, jadi saya membuat supaya hati saya itu tidak dibelenggu oleh apapun juga, sesuatu atau siapapun gitu. Nah, jadi ada sesuatu saudara yang bisa menjadi cahaya, ya. Jadi ada terang di dalam kita yang kemudian bisa bercahaya. Amin. Iya, ya. Ada cahaya di dalam kita, yang ada terang di dalam kita yang bercahaya. The more I seek you, the more I find you. Semakin aku mencari engkau, semakin aku mendapatkan engkau. Semakin aku mendapatkan engkau, semakin aku mengasihi engkau. Setiap kebenaran saudara yang kita dengar setiap malam, percayalah bahwa kebenaran-kebenaran itu membawa kita untuk semakin tenggelam di dalam Dia. Sampai kita itu melt. Melt itu saudara intim lah ya, intim. Melt itu bukan cuman larut, meleleh. Meleleh katanya, meleleh. Kita sampai bilang wow, thank you God. Itu yang saya bilang kemarin, semakin kita tenggelam di dalam Dia, maka Allah yang tidak terbatas itu membawa kita ke dalam pengalaman akan kemuliaan, kemurahan, dan kasih karunia-Nya. Dan Dia tidak terbatas. Saudara bilang hari ini puas, besok ada dimensi puas dari Allah yang berbeda. Teman-teman yang sudah lama ikut Tuhan pasti bilang iya benar. Waduh, udah banyak sekali, banyak banget. Ya, katanya tinggi dan lebar gitu ya. Dalam gitu ya, tidak bisa digambarkan seperti apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bawa hatimu ke dalam seluruh pengenalan akan kebenaran. Karena tidak ada cara yang pintas. Allah itu punya rule of the game. Dia punya tatanan.
Dan inilah tatanannya. Kita harus memberikan diri kita. Kita harus rela. Kita harus berkata, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Kita harus rela, benar-benar rela. Nah, kebenaran itu akan mengisi gitu. Tidak boleh kosong, saudara ingat ya. Tidak boleh kosong. Kalau saudara buat dia kosong, itu orang seperti orang-orang semedi gitu ya. Dia jadi kosong, itu orang-orang yoga gitu kosong. Ya, Yesus bilang kalau rumah halaman yang bersih itu kosong, halaman yang udah dibersihkan. Kalau tidak ada tuannya, maka iblis yang keluar dari situ dia panggil 7 yang lain datang untuk mengisinya. Jadi kita harus apa? Harus mengisinya. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci. Paskan dengan judul program kita itu Gairah Pulang Surga. Jadi kita harus isi dengan gairah surgawi yang suci, ya. Agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Wellness gitu ya. Apa itu? Kemakmuran, saudara. Kemakmuran kita itu adalah Tuhan dan kerajaannya. Coba saudara bisa bayangkan itu. Ya, kemakmuran kita itu adalah Tuhan dan kerajaannya, gitu. Saudara kalau cari Tuhan dan kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Percayalah itu, ya.